Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang investasi sebagai salah satu penggerak ekonomi bangsa. Di video ini, saya ingin menjelaskan apa investasi. Sebelum kita mengenal lebih jauh investasi bangsa, kita harus mengetahui apa itu investasi. Investasi dapat diartikan masyarakat sebagai penanaman modal dan memiliki peran sangat penting dalam perekonomian, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelaku investasi dikenal sebagai investor. Apa itu investor? Investor adalah seseorang yang menanam modal berupa pemberian jaminan keamanan yang baik, upah buruh, dan lain sebagainya. Investasi dapat berupa pembelian emas, saham, ataupun bahkan seperti properti. Pada tahun 2019 terjadi perlambatan perekonomian global seperti yang terjadi pada negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Cina yang dapat menyebabkan risiko terjadinya resesi yang akan berdampak terhadap Indonesia. Pada tabel 1 diketahui bahwa investasi dari luar negeri pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Padahal investasi dari luar negeri dapat menjaga stabilitas keuangan Indonesia yang terganggu oleh arus modal keluar atau yang disebut dengan capital outflow yang semakin besar yang akan memperburuk defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit atau yang kita bisa sebut dengan CAD. Salah satu cara menutup CAD adalah dengan memperbesar penanaman modal asing. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tabel 1 merupakan komponen investasi di Indonesia. Dalam tabel ini juga terdapat komponen-komponen, yaitu yang pertama investasi dalam negeri, yang kedua investasi luar negeri, yang ketiga banyaknya proyek. Di tabel ini juga terdapat tahun-tahun komponen investasi Indonesia pada tahun 2017, 2018, 2019. Berdasarkan tabel di atas, perkembangan investasi baik yang berasal dari dalam dan luar negeri terus mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Investasi yang berasal dari dalam negeri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Investasi di Indonesia banyak disumbangkan oleh pembelian surat berharga negara atau yang biasa kita sebut SBN untuk pembiayaan APBN yang mengalami defisit. Sehingga dengan investasi dalam negeri secara tidak langsung ikut andil di dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, diketahui juga bahwa jumlah proyek yang berasal dari pendanaan investasi dalam negeri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kemudian, investasi yang berasal dari luar negeri terus mengalami penurunan yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Penurunan ini sangat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Mengingat dengan adanya investasi, maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan investasi dari luar negeri mengalami penurunan, yaitu yang pertama, regulasi yang berbelit-belit, yang kedua, akuisisi lahan yang sulit, yang ketiga, infrastruktur publik yang belum merata, yang keempat, pajak dan insentif fiskal yang kurang mendukung, dan 5, tenaga kerja terampil belum memadai. Lalu, kemudian berdasarkan benua yang berinvestasi di Indonesia, diketahui bahwa investasi dari benua Afrika telah menurun drastis sejak tahun 2017. Selanjutnya, dari benua Amerika dan Asia, investasi yang masuk ke Indonesia juga mengalami penurunan. Tetapi, hal ini berbeda dengan benua Eropa. Mengapa? Eropa diketahui bahwa investasi mengalami penurunan, tetapi di tahun berikutnya investasi mereka meningkat. Hal ini menandakan bahwa benua Eropa merupakan salah satu mitra penting di dalam investasi bagi Indonesia. Kemudian berdasarkan proyek dari pendanaan luar negeri, diketahui bahwa investasi yang berasal dari Asia memberikan jumlah proyek terbanyak, sedangkan Afrika memberikan kontribusi jumlah proyek yang sedikit. Beberapa waktu terakhir dihebohkan dengan pemberitaan bahwa banyak investor asing yang memilih berinvestasi di negara lain, seperti halnya Vietnam dibandingkan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, 1. Biaya tenaga kerja, 2. Sewa kantor, dan 3. Tarif pajak penghasilan atau yang bisa kita sebut PPH. Badan usaha di sebesar
3.673 US dollar per tahunnya, sedangkan di Indonesia hanya 5.421 US dollar per tahunnya. Kendala investasi tersebut menjadi penghambat bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, di mana sejumlah industri di Cina melakukan relokasi pabrik ke kawasan Asia Tenggara agar tidak terkena dampak kenaikan tarif. Kesimpulan di video ini yaitu berbagai upaya dan langkah kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mendorong daya saing Indonesia, terutama dalam mendorong ekspor dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan meningkatkan investasi antara lain: 1. Melakukan Omnibus Law yang sekarang telah disahkan yang mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Yang kedua, pemerintah berencana mengubah regulasi agar rencana tata ruang wilayah lebih fleksibel dan ramah investor melalui rancangan undang-undang pertanahan. Yang ketiga, mengatasi infrastruktur yang belum merata. Yang keempat, kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil seperti program bantu prakerja. Perkembangan investasi di Indonesia yang masih rendah disebabkan oleh beberapa hambatan antara lain regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, serta pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung, serta tenaga terampil yang belum memadai. Pemerintah perlu melakukan efisiensi birokrasi, antara lain perizinan, yang merupakan salah satu hambatan dalam berusaha di Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.